Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 30220123. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari PT Charon Pokpan. PT Charon Pokpan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak, pengembangbiakan dan budidaya ayam daging, penjualan pakan unggas, ayam, daging, dan bahan-bahan yang terbuat dari hewani. Untuk struktur organisasi, ada beberapa struktur organisasi yang tergabung, yaitu direktur, internal audit, direksi, departemen pembelian, departemen produksi, departemen sumber daya alam, departemen pemasaran, departemen teknologi dan informasi, departemen keuangan, departemen research dan development. Dan berikut struktur organisasinya. Di sini direktur utama dapat berkomunikasi ke bagian internal audit dan direksi. Direktur utama itu biasanya mengendalikan dan mengawasi jalannya seluruh kegiatan operasional dan keuangan perusahaan. Kemudian memberikan laporan pada Dewan Komisaris mengenai operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu, serta membantu dan mendistribusikan tugas dan wewenang pada masing-masing bagian, serta mengambil keputusan dan menentukan arah operasional perusahaan sesuai kondisi perusahaan. Dan kemudian internal audit. Internal audit ini biasanya membantu direktur utama dalam proses penyusunan kebijakan perusahaan, anggaran tahun perusahaan. Kemudian membantu direktur utama dalam melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan dalam bidang internal audit. Dan yang terakhir, mengkoordinasi penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan dokumen serta peralatan kerja yang berada dalam tanggung jawabnya. Kemudian direksi. Direksi ini memiliki tugas melaporkan jalannya kegiatan perusahaan kepada direktur utama, menerima laporan dari masing-masing departemen sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah direksi ini, kita akan beralih ke departemen pembelian. Departemen pembelian ini fokus untuk mencari dan mendata nama-nama pemasok baru, menentukan dan melakukan pembelian dengan pemasok yang terpilih dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan harga, spesifikasi, serta batasan waktu penyerahan. Kemudian membuat analisa terhadap pangsa pasar dan menyediakan peramalan pembelian dalam memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian menganalisa pembuatan harga dan biaya, membuat dan mempublikasikan data harga, membuat harga pakan ternak yang baru contohnya. Kemudian memberikan laporan kegiatan kepada direktur pembelian. Setelah itu ada departemen produksi. Departemen produksi ini fungsinya untuk memproduksi sesuai dengan kebutuhan permintaan, menjaga agar produk pakan ternak yang dihasilkan tetap menjaga mutu, kemudian melakukan perawatan terhadap mesin-mesin pengolah makanan ternak, kemudian melakukan pengaturan jadwal pengiriman pakan ternak kepada peternak dan memproduksi bahan-bahan yang lainnya. Kemudian memberikan laporan kegiatan kepada direktur produksi. Selanjutnya, setelah departemen produksi, yaitu departemen sumber daya manusia, yang bertanggung jawab untuk membuat pendataan gaji seluruh karyawan, bertanggung jawab atas penerimaan karyawan baru dan mengevaluasi daftar hadir karyawan, menentukan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, kemudian melakukan hubungan dengan pemerintah, dan memberikan laporan kegiatan pada direktur sumber daya manusia. Setelah
kita ke Departemen Sumber Daya Manusia yang selanjutnya, yaitu Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran ini mencari informasi mengenai pesaing dan aktivitasnya, kemudian membuat strategi pemasaran secara global, memasarkan dan menjual produk perusahaan, melakukan promosi kepada peternak dan supplier, kemudian memberikan after sale service kepada supplier, kemudian memberikan laporan kegiatan kepada direktur pemasaran. Dan kemudian ada Departemen Teknologi dan Informasi. Tugasnya yaitu melakukan maintenance komputer dari segala peralatan teknologi informasi perusahaan, kemudian mendukung dan memelihara basis data perusahaan, dan menganalisa dan merancang sistem dan program yang dibutuhkan perusahaan agar proses bisnis berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu memberikan laporan kegiatan kepada Direktur Teknologi Informasi. Setelah Departemen Teknologi dan Informasi, selanjutnya yaitu Departemen Keuangan. Departemen Keuangan ini biasanya menyusun laporan keuangan untuk Direktur Keuangan, mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan perusahaan, kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran, mengatur pembayaran gaji karyawan dan biaya perusahaan seperti telepon, listrik, dan lain-lain, dan mengatur penagihan kepada pelanggan, mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas, membuat pembukuan atas seluruh aktivitas perusahaan, dan menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan data. Dan untuk yang terakhir yaitu Departemen Research dan Development. Departemen ini melakukan penelitian terhadap pakan ternak, mencari alternatif pakan ternak dan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian melakukan pengembangan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ada struktur kepemilikan. PT Charon Pokpan Indonesia ini dimiliki oleh publik kurang dari 5% dan selebihnya itu dimiliki oleh beberapa PT yang ada di Indonesia seperti PT Prima Food Internasional, PT Sarana Farmindo Utama, dan masih banyak lagi PT-PT yang menaungi dari kepemilikan PT Charon Pokpan Indonesia ini. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.